Berikutnya, kalau teman-teman perhatikan isi dari index dan halaman about itu sama. Mereka menggunakan HTML yang sama, struktur yang sama, CSS yang sama, script yang sama, dan komponen navbar yang sama. Kalau kita ganti satu, yang lain tidak akan berubah. Jadi kalian harus mengubah satu persatu dan itu sangat merepotkan. Apalagi kalau halaman statis, teman-teman ada 1000 dan itu cukup merepotkan. Nah, disinilah kita belajar yang namanya templating engine. Nanti idenya kita akan buat satu layout untuk didaftarkan ke semua halaman. Jadi kita punya satu layout, nanti kalau ada pages yang butuh layout itu kita hubungkan seperti itu. Caranya mudah. Coba kalian buat folder layout di dalam folder views. Jadi nanti di dalam folder views ada 2 folder, ada pagesnya dan ada folder layout. Tentu namanya bebas, saya berikan namanya layout. Kita sudah punya foldernya. Di dalamnya kita buat file namanya main.blade.php. Kemudian kita simpan template layoutnya di sini. Kita ambil aja punyanya index, kita taruh di sini. Nah, di bagian main.blade.php-nya kita mau ada bagian-bagian yang sifatnya tetap dan dia akan berada di semua halaman. Contohnya seperti bagian navbar, kalau ada header kita simpan headernya, footer kita simpan footernya misalnya. Nah, kita mau bagian-bagian tersebut yang sifatnya tetap itu kita taruh di dalam mainnya. Jadi bagian main ini akan dijadikan sebagai base template atau template utamanya. Karena nanti isi dari base template itu pasti semua halaman akan selalu sama. Seperti navbar ini. Tentu ada yang membedakannya. Contohnya title. Kan setiap halaman titlenya itu pasti beda-beda tergantung halaman apa yang sedang kalian akses. Jadi nanti title ini dibuat supaya dinamis. Di dalam Blade ada keyword yang namanya @yield. Terus diikuti dengan namanya. Namanya saya kasih title. Seperti ini. Nanti nama ini akan kita sisipkan di tiap-tiap halamannya. Terus isi kontennya. Berarti kita lakukan hal yang sama terhadap kontennya. Jadi saya mau kontennya nanti berubah-berubah. Saya menuliskan yield dengan nama konten seperti ini. Jadi simple aja. Si base template itu ada container dan title yang beda-beda di tiap halamannya. Dan selebihnya sama. Nah, sekarang di bagian index kita tidak butuh struktur ini lagi. Jadi teman-teman bisa hapus, sisakan aja konten dari home-nya, yaitu si kontainer ini. Nanti isi kontainernya akan dimasukkan ke dalam yield content. Tapi sebelum itu kita kasih tahu dulu bahwa halaman ini akan ambil base template yang mana. Nah, kalian boleh tulis keyword extend, lalu lokasi layoutnya ada di mana. Dia patokannya di dalam folder views. Jadi kita tulis folder layout titik, nama filenya adalah main. Nah, seperti ini. Pokoknya relatif terhadap folder views. Jadi nulisnya layout.main. Artinya dia mencari folder views layout main. Cuma untuk menggunakan base template ini ada syaratnya. Ada bagian-bagian yang harus kita isi. Pertama, title. Untuk mengisinya, teman-teman bisa gunakan keyword section. Namanya tadi title. Teman-teman bisa langsung isi untuk judulnya apa. Sebagai parameter yang kedua, misalnya kita isi home seperti ini. Terus syarat yang kedua untuk kontennya ya, sama seperti title, kita tulis container atau konten tadi kita kasih namanya. Lalu penutupnya di sini. Jadi nanti ambil semua kontainer ini untuk dimasukkan ke dalam yield content. Jadi konten namanya harus sama dengan ini. Itu syaratnya. Jadi syaratnya kalau mau gunakan base template ini harus masukin title dan kontainernya. Dan ini adalah salah satu kemudahan dalam menggunakan templating engine. Nah, coba teman-teman lakukan hal yang sama untuk yang about seperti yang index lakukan.
Jadi lakukan yang sama untuk latihan teman-teman. Kalau mau mengetahui lebih detail lagi tentang template engine blade, kalian buka dokumentasinya aja, cari bagian front end, lalu pilih blade template. Nanti di halaman itu dikasih tahu bagaimana cara menggunakan blade template-nya secara detail. Pokoknya kita sudah berhasil membuat base template